Satu dua cek satu. Satu dua cek satu dua. Satu dua satu. Tes satu. Cek cek cek. Hah? Wes ya, aman ya? Ya wes. Sip sip. Buoro buoro.
Izin untuk memulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bayu Andi Prasetya. Yang kami hormati Ustadz Solahuddin, selaku pengasuh pesantren Tahfidz Ma'had Manarul Quran Ungaran. Pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pegawai di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara daring melalui live YouTube Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga siang ini kita dapat melaksanakan pengajian rutin dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Syahrini pusing minum Panadol. Pantun dulu biar afdol. Mohon cakapnya Bapak Ibu. Pohon tinggi tumbuh di hutan. Burung berkicau pagi nan cerah. Harta yang halal membawa keberkahan, jauhi korupsi agar hidup berkah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara marilah kita dengarkan bersama tilawah dan juga sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Dinar dan Saudari Fitri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallahu kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhum nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Bayu Andi Prasetya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan bersama Pak Ustadz Salahuddin, jadi pengurus pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren Tahfiz Mahat Manarul Quran Ungaran. Kemudian yang saya hormati seluruh pejabat administrator yang hadir langsung ini di Kanwil dan juga yang menyimak melalui kanal YouTube, dan seluruh pejabat pengawas, fungsional, dan seluruh pegawai keluarga besar dari Kanwil Perbendaharaan Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pada kesempatan sore hari ini kita tentunya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan izinnya pada sore hari ini kita bisa hadir untuk menyimak, belajar di majelis ilmu pengajian terkait dengan anti korupsi gitu. Tak lengkap tanpa pantun Pak Ustadz. Sudah disiapkan pantun. Banyak ini Pak Ustadz, berlembar-lembar. Pergi ke Johar membeli nasi. Dibungkus kertas lalu dipegang erat. Urungkan niatmu untuk korupsi supaya kelak tenang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi di kesempatan siang hari ini Pak Ustadz, ini temanya terkait ya kita memperingati hari anti korupsi sedunia Akordia 2024 dan juga untuk mengingatkan ya kita semuanya Pak Ustadz. Jadi kalau di Kanwil ini kita ada personel sekitar 68 pegawai plus lagi di seluruh KPPN. Tetapi tugas-tugas kita ini punya suatu resiko ya yang cukup besar, dan kita punya kewajiban ya menyalurkan APBN itu cukup besar Pak. Ada 118 triliun gitu Pak. Itu kalau di jembreng itu panjang sekali uangnya. Kalau pecahan 1000-an itu mungkin panjang sekali, atau 2000-an. Nah ini kita semuanya terus berkomitmen Pak. Kita mengawali reformasi birokrasi dari 2007 sampai dengan saat ini. Kita istilahnya kalau Bu Menteri Keuangan itu jalan itu ada dua. Ada satu jalan yang mungkin jalannya ramai, besar,
penuh hingar-bingar gitu ya. Tetapi di bawah kemungkinan Ibu Menteri Keuangan kita memilih jalan yang mungkin sepi gitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak keramaian, sepi, tetapi kita fokus untuk bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin gitu. Tidak perlu kita harus kelihatan atau istilahnya sangat haus dengan apresiasi atau mungkin sering dilihat ya, oh ini hebat seperti apa, tapi kita memilih jalur yang berbeda. Itulah jalur kita bertugas di Ditjen Perbendaharaan maupun di Kementerian Keuangan ini. Dan ini Bapak Ibu semuanya, ini menurut saya jalur yang kita patut syukuri ya. Kita bisa bertugas di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kita mengolah dana besar, selain kita menjaga diri kita, juga kita mengajak ya seluruh para pengelola keuangan untuk benar-benar memegang amanah dalam mengeksekusi anggaran APBN ini gitu ya. Dan juga kita semuanya dengan kondisi saat ini sebagai bentuk syukur kita ini juga kita nggak boleh sombong atau jumowo itu merasa kita paling hebat atau paling bersih. Jadi kita ya biasa saja gitu ya. Pekerjaan dilaksanakan secara profesional, sungguh-sungguh, penuh ketelitian, dan juga diimbangi dengan ibadah. Disertai ini diartikan sebagai ibadah dan juga diimbangi dengan pembinaan mental seperti sore hari ini. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan pekerjaan kita itu bisa mengantar kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah kalau kita saling mengingatkan kan siapa tahu nanti ketemu di akhirat lagi. Terutama dengan Pak Ustadz ini kan doa kita harus minimal kenal. Nanti Pak Ustadz kalau masuk surga duluan kan, Pak kita pernah ikut pengajiannya gitu. Ojo lali gitu Pak Ustadz. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya ini kita hidup juga di zaman akhir gitu ya. Yang di situ penuh dengan fitnah gitu ya, penuh dengan cobaan kondisi seperti saat ini. Jadi ini juga di pengajian ini nanti kita simak bersama-sama ya bagaimana lah menyikapi hidup di akhir zaman ini gitu ya. Kita pokoknya pengennya kan senang gitu ya, senang dengan kehidupan ini, bahagia, karena itu amanah dari Al-Quran, kita sudah diciptakan ya untuk bahagia sebagai bentuk kita bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena ini beberapa hari ini Pak Ustadz saya ya rada gimana ya, rada sedih gitu ya. Jadi ya istilahnya di tempat penugasan saya yang lama itu saya punya rekan itu sedang menghadapi cobaan gitu ya. Mungkin kalau lihat di koran hari ini jadi headline ya. Yang itunya istilahnya kemarin kita ya sempat ketemu, kita koordinasi gitu. Namanya di akhir zaman ini di penuh politik gitu ya. Ini kita pokoknya saling harus jangan henti-hentinya untuk berani mengingatkan. Kalau kita anggap kita sebagai teman, sebagai kolega, rekan kerja, kalau ada yang keliru diingatkan gitu. Mungkin saya sendiri keliru Pak, ini hati-hati Pak, di situ diingatkan gitu. Teman-teman juga diingatkan semuanya, termasuk para kepala KPPN itu ya. Para kepala kantor ya sebagai pimpinan di kantor kalau ada keliru mungkin dari Kasubag Umum, dari pegawainya, dari seksi yang lain mengingatkan sehingga biar bisa selamat dunia dan akhirat gitu ya. Amin. Itu dari saya, nanti kalau kepanjangan ganti saya yang berceramah. Kasih dong ke Pak Ustadz ini wis mulai wae ora sida gitu kan. Jadi dituliskan aja gitu kan. Jadi saya pesan ya kita semuanya nanti menyimak dengan baik, kita niatkan ibadah ini majelis ilmu
dan part ya dari kita berorganisasi di Ditjen Perbendaharaan di Kementerian Keuangan, kita harus sering mengadakan kegiatan ya, salah satunya pembinaan mental, karena ini penting, karena ini yang bisa menjaga selamat itu ya diri kita masing-masing, karena itu yang mengawasi kan diri kita sendiri gitu ya. Even ada Bu Kun sebagai KI-nya, provos kita Pak di sini, tapi dia kan hanya yang terlihat, karena kita banyak sering berdoa, banyak yang ditutupi juga gitu kan, dan kita bersyukur ke sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz Solahuddin yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, nanti sharing ilmunya kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi jalan untuk kita bisa selamat. Kita tutup dengan pantun Pak. Ini banyak besar segini sih pantun juga. Panjang. Panjang. Nah ini ada pantun satu lagi. Oh, wah. Nah, ini. Apel malam membawa senter. Menuju lapangan memakai dasi. Sebagai ASN yang berkarakter, katakan tidak pada korupsi. Amin. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian, selamat kita mengikuti ilmu yang akan disaring oleh Pak Solahuddin, dan juga kami permohonan maaf Pak Solahuddin, siapa tahu dalam pelaksanaan ini ada yang kurang pas, kurang berkenan, dan nantinya setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi dengan Pak Ustadz, plus lagi ada apa? Lomba pantun anti korupsi setelah ini ya Mbak ya. Oh ya, tinggal dinilai ya. Demikian Pak Ustadz dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kanwil atas sambutannya. Jadi nanti sudah ada lomba pantun ya Bapak Ibu, dari KPPN juga sudah ada yang ikut. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang ikut? Oh sudah pasti ikut ya Bu ya. Sudah. Ini lagi dinilai dengan oleh Pak Kakanwil gitu. Nanti akan ada 3 juara yang akan diumumkan di akhir acara gitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginjak ke inti acara, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz selaku pimpinan Ponpes Tahfidz Ma'had Manarul Quran, yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup oleh doa oleh Pak Ustadz, begitu nggih. Oh ini dinilainya bareng Pak Ustadz nggih Pak? Enggak. Oke siap. Baik, kita akan langsung masuk saja untuk acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kepada Pak Ustadz Solahuddin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu, wabil khusus kepada Bapak pimpinan kita, Bapak pimpinan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bayu yang kami cinta dan kami sayangi. Saya melihat wajah beliau tadi ketika di kantor tuh langsung saya mau ketawa sendiri saya pribadi. Kenapa? Kesan pertama saya ketemu beliau begitu menggoda di masjid kemarin itu loh. Ya, beliau yang memulai
beliau yang mengakhiri kan begitu. Dan segenap para pimpinan kantor Provinsi Jawa Tengah, yakni Perbendaharaan Kanwil, serta Bapak Ibu sekalian yang berada di offline dan online. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dikaruniai, dilimpahkan rahmat, berkah, keselamatan, hingga segala kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita barokah dunia dan akhirat. Semoga kita semua diangkat derajat dan menjadi hamba yang bertakwa dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat berserta salam wajib kita haturkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti diperjumpakan dengan beliau sedekat-dekatnya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Saya duduk di situ langsung menangkap 2 poin. Bukan dari Bapak pimpinan loh ya. Pertama apa? Di siang hari nggak semua orang tuh siap mengaji. Dan saya punya kajian yang siang itu mungkin baru 5 tahun habis zuhur itu. Lah, sedangkan siang itu dalam Islam itu ada sunnah qailulah, tidur siang. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib. Berarti menuntut ilmu wajib, tidur siang sunnah. Maka wajib dan sunnah kalau digabung bagus kayaknya. Sehingga kalau jenengan yang ngantuk baca doa bismika Allahumma turu kabeh tak tinggal mulai. Karena ini repot ngaji siang ini nih, Masya Allah. Nggak semua kantor, biasanya kajian saya kalau siang ini bukan kantor ya, jamaah Bapak Ibu. Rutin kalau Rabu itu di depan TBRS, The Louis itu ya. Habis dari Selasa besok. Kalau Rabu saya di Telkom setiap Rabu, itu paling cuma 20 menit, nggak lama. Karena kalau lebih 5 menit aja sudah geliar-geliar itu. Itu yang habis sholat zuhur. Sekarang ini menjelang asar, Masya Allah. TOP tenan iki, perbendaharaan. Wiki maka sing neng buri rak cetha kuwi ngantuk silakan baca doa bismika. Sing kedua ini yang paling saya bikin mumet suruh pantun nah gitu mumet iki. Jadi Pak Kanwil ini ngerti kalau saya itu nggak punya nggak punya stok atau memang nggak punya bahan, beliau udah nyiapin satu itu tuh. Lah tapi kan itu karyanya orang. Lah masa saya bacakan di sini? Maka nyuwun pangapunten dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa berpantun walaupun saya sendiri kan darah Sumatera Utara ya. Biasa dulu alhamdulillah nilai bahasa Indonesia saya dari SD sampai SMA seingat saya itu minimal 9 ya. Urusan pantun itu kayaknya saya dulu jago dulu. Sekarang saya kayaknya agak lupa karena sedang jatuh cinta sama istri jadi banyak yang lupa gitu ya. Tapi bukan istri orang lain loh Pak ya, bukan. Berikutnya jamaah, hari ini kita memperingatin Semarak Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Dan menyambut hari ini kok ada 2 berita yang besar ya, yang baru-baru ini terjadi, Kejagung sama KPK. Padahal tadi sebelum kesini saya sholat zuhurnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena saya punya jadwal rutin. Dan sempat berhenti karena pandemi, pas saya sholat malah ketemu diminta lagi. Waduh lagi mumet saya ini. Jadi ngomong-ngomong agak lama, hampir 1 jam saya ngomong di sana. Ustadz bawa kembali lagi Ustadz kemari. Ya, saya ngomong perwira dia. Lah aku nek dijaluk ya mangkat, ora dijaluk piye muteng mriki kan begitu. Pas lagi ngomong ketemu bintang 1-nya. Bintang 1 ibu-ibu itu kebetulan murid saya juga itu di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pak Ustadz dia merintahkan, Pak Ustadz kapan lagi ngisi di sini? Walah iki, saya iki malah neng kene. Ketemu lagi berita tadi apa? Bestinya Bapak pimpinan kita yang ketangkap. Wah ini subhanallah walhamdulillah. Jadi insya Allah materi kita sebenarnya penetrasinya gak ke situ. Saya udah bawa oleh-oleh yang mudah-mudahan ini menjadikan yang Anda ngantuk dan lelah tambah angler. Saya ngadek tambah ngadek insya Allah. Ini saya akan menyampaikan, saya kasih clue-nya dulu ya Bapak Ibu. Ya nanti ada hubungannya dengan ini. Kalau bahasa Arabnya kita kasih judulnya Hakikatud Dunya. Atau kalau kita tafsirkan ke bawah itu ya kita kasih judul keren-keren dikit lah, Euforia Dunia. Pertanyaannya muncul nih dari judul ini. Apakah nggak boleh seorang muslim itu bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini? Lah, padahal itu pertanyaan saya sudah dijawab beliau tadi di sini. Pas beliau kata kesembutan tadi, maka dalam hati saya duduk situ sambil guyu-guyu. Separuh kajian saya wis diambil sama Bapak pimpinan kita ini. Pak saya taruh peci saja Pak ya jenengan.
Jadi Bapak Ibu, soalnya di dalam umat Islam di dunia ini khususnya Indonesia, kaum muslimin kita ini terbagi dua kelompok sama-sama ekstremis. Ekstremis kanan itu terlalu berlebihan dalam urusan ibadah, sampai-sampai nggak meninggalkan dunia dan mereka mengharamkan dunia, nggak boleh senang-senang. Yang satu lagi ekstremis kiri, ndak ibadah, lost doll dunia nih. Lost doll. Lah kita ini yang di mana? Yang di tengah, ummatan wasaton. Lah untuk itulah kita mau bahas. Apakah manusia ini tidak boleh bersenang-senang di muka bumi ini? Ini mau kita bahas. Ya nanti ujung-ujungnya masalah amanah terhadap tanggung jawab yang diberikan Allah melalui pemerintah kita. Dalam hal ini kita doakan mudah-mudahan Bapak Presiden kita dan Bapak Mas Wakil Presiden dipanjangkan usianya dalam ketaatan barokah memimpin negara kita sampai menjadi negara yang lebih makmur, barokah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, kita mulai dengan 2 ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 23 24. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya ayat 24 ini sebagai materi intinya. Karena ayat 24 surah Al-A'raf 24 ini detik-detik Nabi Adam akan diturunkan dari surga. Itu ya Pak Bu ya. Detik-detik Nabi Adam dan Ibunda Hawa akan diturunkan dari surga. Dan nanti ayat ini berisi 3 informasi. Sebelum ayat ini saya bacakan, Nabi Adam dan Ibunda Hawa di ayat 22-nya itu, kalau Quran pojok tuh lembar sebelah kiri paling bawah itu sepertiga, itu ayat 22 itu berisikan Nabi Adam mendekati pohon terlarang, dimakan buahnya, ucul pakaian surga nih. Pakaian surga terbuat dari apa Bapak Ibu? Yang bisa jawab saya kasih jatah Swiss saya. Paling jatahku 2. Jangan buka internet, jangan buka saya Google. Pakaian surga terbuat dari apa Pak Bu? Sutra, warna hijau. Jadi luar biasanya ormas-ormas Islam terbesar kita di Indonesia nih warnanya hijau semua. Yang tertua Muhammadiyah, hijau. Bukan biru loh, hijau logo nih. Yang kedua bukan NU. Yang kedua tuh Al-Irsyad Islamiyah tahun 1915. Saya sampai hafal loh itu. Muhammadiyah 1912, Al-Irsyad 1915, kemudian nanti masuk yakni ormas Islam yang ketiga Nahdlatul Ulama 1926. Nanti muncul lagi Persis itu 1956. Nah, semua logonya nih hijau semuanya. Hijau semua. Ini berharap saya husnuzon dulu ketika membuat logo ini berharap nanti kita semua jadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Nah, ketika terlucuti pakaian surga tadi, maaf, telanjanglah mengambilin itu daun-daun di sekitar pohon tadi, ditutupi auratnya, kan begitu. Setelah itu ayat 24 tuh, ayat 23-nya itu lembar sebelah kanan paling atas surah Al-A'raf. Disinilah kita tahu ini merupakan doa pertama yang diajarkan bagi manusia. Doa yang berisikan istighfar taubat yang pertama dan terakhir yang ada di surga. Doa itu diucapkan berdua. Qala, karena pakai lam alif, ko-nya panjang, lam alif, qala, berdua berucap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa pertama yang diturunkan bagi manusia. Doa pertama berisi istighfar taubat yang berada di surga. Pertama dan terakhir. Setelah itu gak ada lagi istighfar nanti di taubat. Di surga gak ada. Setelah mengucapkan kalimat ini, Allah berfirman buat Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Isinya 3 informasi. Kalau kita paham 3 informasi ini, insya Allah kita gak boleh main-main di dunia ini dalam urusan amanah. Apalagi masalah duit. Lanjut Pak Bu. Maaf ya saya nggak bisa guyon karena jenengan kok manteng serius. Lihat wajah saya kok ngene. Saya makrok sitik loh Pak Bu. Ngaji lo itu loh kayak bapak pimpinan kita nih awet 6 mungkin guyu terus loh kan. Masya Allah. Pak nanti saya diajari pantun ya Mas ya. Mau nggak iso pantun ya Mas? Ngapain dulu ya ini pintu raja ini. Nah Allah berfirman apa? 3 informasi ayat 24. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, ihbitu, Adam Hawa, keluar kamu dari surga itu. Berarti Nabi Adam dan Ibunda Hawa diusir. Kalau diusir itu diturunkan ke muka bumi, diberi reward atau punishment? Punishment.
Lah kita ini keturunan anak Nabi Adam atau Pithecanthropus erectus ditembak Miletus? Jenengan pilih mana? Bu, Nabi Adam atau Pithecanthropus erectus ditembak Miletus? Ya nggak mungkin Charles Darwin, orang Yahudi aja nggak menerima teori Charles Darwin. No. Mudah-mudahan nanti Kementerian Menteri Pendidikan kita yang baru ini teori Charles Darwin dihilangin aja itu. Sudah nggak relevan sekali. Yahudi Israel aja nggak nerima kok, malah wong Muslim yang kene nompo barang. Mudah-mudahan nanti dirubah. Amin Allahumma amin. Ihbitu, keluar kamu dari muka bumi, keluar kamu dari surga, turun ke muka bumi. Berarti kita di sini nih bukan diberi reward tinggal di sini sebagai anak Adam, di punishment. Mana dauhnya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafir. Surga ini penjara bagi orang mukmin serta surga bagi orang yang belum beriman. Ini penjara bagi kita, jemaah. Lah pertanyaannya kan muncul, walaupun alhamdulillah semoga kita semua dan anak keturunan kita naudzubillah summa naudzubillah min dzalik tidak ada yang akan dipenjara tenanan. Amin Allahumma amin. Tapi kita lihat narapidana di penjara yang Indonesia gitu. Saya mau tanya, mereka narapidana yang di penjara niku hidupnya diatur boten semuanya? Diatur. Jadwalnya itu telah ditentukan boten? Tentukan. Jadwal ibadahnya ada enggak? Ada. Tapi boleh enggak bersenang-senang? Boleh enggak? Boleh kan? Bahkan ada kamar senggama niku, bayar tapi. Ya tenan loh Pak, apalagi suka miskin. Oh itu Masya Allah itu. Lebih mantep lagi kayaknya tuh kamar senggamanya itu. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang disuka miskin. Amin Allahumma amin. Karena kita suka kaya. Suka miskin mah jangan mau. Kita kan sukanya kaya. Kaya amal, kaya harta, barokah. Amin Allahumma amin. Tuh coba. Ini dunia ini penjara bagi orang mukmin. Lah, kalau ini penjara hidup kudu diatur. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ada salah satu tokoh di Indonesia ini yang beliau di penjara buat tafsir. Namanya Tafsir Al-Azhar. Beliau siapa? Buya Hamka. Beliau mengatakan ketika menulis tafsir itu, surga dunia itu adanya di Indonesia. Wih tenang Pak, ini Indonesia ini surganya dunia Pak. Secantik-cantik, seindah-indah Turki, bagi jenengan yang pernah Turki itu memang indah Pak. Tapi tetap enak neng Indonesia wis tenan. Neng kono rono pecel. Rono pete jengkol bareng rono wis tenan. Enak neng kene wis tenan Pak. Enak nemen. Panas ya kepanasan, udan ya keudanan. Ngantuk ya tuh. Alhamdulillah. Turu tor angler. Wong teko. Udah, ini dunia ini tempat kita nih menjalani hukuman. Maka kalau kita menjalani hukuman tuh ada aturan. Tapi boleh gak kita bersenang-senang? Nah, kita lanjutkan ayatnya. Maka para ulama menyimpulkan dunia ini darul ukubah. Tempat kita menjalani hukuman. Informasi kedua. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya saling bermusuh-musuhan. Lagi sudah jadi sunatullah. Ketika Nabi Adam turun ke muka bumi ini bersama Ibunda Hawa, anak keturunannya pasti bawaannya meh musuhan woi. Angel, wong ngerak teko iki. Tenanan Pak, ini kenyataan dibuat sama Allah kejadiannya. Yakni kejadiannya apa? Langsung ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa diberikan anak keturunan. Nah, sebutkan, jangan buka saya Google ya. Yang bisa jawab tenanan, saya nggak minta dalilnya wis. Sing iso jawab tak kei jatahku tenan iki. Serius, tapi ojo takon konco kanan kiri nih. Siapa anak pertama dan keduanya Nabi Adam dan Ibunda Hawa? Angkat tangan. Angkat tangan dong, kayak SD goblok. Angkat tangan. Siapa Bu? Qabil siapa? Qabil Habil. Salah. Gue ding di tak takon masih Qabil Habil, Qabil Habil. Salah. Berarti jenengan jawabnya benar separuh, tak kasih separuh, Mbak. Benar separuh tak kasih separuh piye iki? Gelem apa ora? Yang benar dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir disesuaikan oleh Imam Bukhari, anak pertamanya Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu hamil langsung kembar. Hamil itu kembar, lahir yaitu putra-putri. Putra itu Qabil, putrinya namanya Ikrimah. Oh iya, wis tak kei iki. Tapi kan dia nyimak, berarti tetap ini jatah jenengan Mbak, barakallahu fikum. Nanti saya dibawain pulang lebih akeh soalnya. Ya ini buat Mbaknya. Kemudian hamil lagi, berapa tahun kemudian lahir lagi tuh kembar lagi putra-putri namanya Habil dan Labuda. Qabil Ikrimah, Habil Labuda.
Ini ada dalam kitab Taurat ini. Kalau mereka Tauratnya tenanan itu nggak dibusak ya. Ya, di Injil juga ono itu. Karena ini nggak mungkin dilepas karena itu semua ada dalam Suhuf Ibrahim, ada dalam Zabur, Taurat, Injil, bahkan disempurnakan dalam Al-Quran. Keempat anak ini dewasa. Kemudian turun perintah Allah dinikahkan silang. Qabil dengan Labuda, Habil mendapatkan Mbak Yuni Ikrimah. Ora gelem Qabil Pak. Kenapa? Karena dia lihat Ikrimah itu jauh lebih ayu. Iki jadi dalil Bu dan Mbak. Nek wong lanang suka wedok sing ayu ki wajar. Termasuk bapak pimpinan kita. Sama saya ya senang wedok sing ayu senang lho boten. Ya senang masa lanang sing ayu. Wedok yang ayu nek lanang ya aja ayu lah kuwi yang Dracula itu. Drakor. Lanang kok ayu kemenyak pakai lip gloss. Ono kene. Fansnya Drakor ono ning kene wonge. Hah? Wonge teko? Kok suka lanangnya joget-joget. Terus ini pakainya glowing tuh suntik salmon lilipatin gabus. Iya toh, wajahnya kok usah ngene iki lho. Terus pakai kasandung dikit. Lanang kok koyo ngono. Tuh loh, kalau mau cowok yang kelihatan cowok banget, lihat itu beliau ini nih. Mas Hendro nih, Mas Hendro ini. Iya kan Mas Hendron coba nih kan eksotis kulitnya. Eksotis. Cowok itu dandannya dengan air wudhu kan eksotis. Betul apa enggak? Kita kan sama kan sawo matang atau sawo bosok itu. Ini cowok. Lo cowok kok glowing. Kalau bapak pimpinan kita memang bawaan lahirnya sudah glowing kulitnya. Alhamdulillah sudah glowing. Tapi kan beliau enggak dandan. Mosok drakor lanang kok koyo ngono joget kok wis kayak ulet keket Pak. Zaman dulu sing suka joget tuh wedok bukan lanang. Saiki bapak-bapak saya lihat di TikTok, saya nggak ada TikTok ya, di YouTube itu bapak-bapak joget sana, joget sini, joget. Iki lanang kok joget. Ning kene wong eno. Hah? Ono. Makanya joget-joget yang terbaru-baru gitu. Ya kalau joget sekarang enggak apa-apa. Inilah wedok lanang itu loh kok ayu itu loh ya. Jadi Bapak Ibu inilah jadi dalil kenapa Nabi Adam itu sudah ditakdirkan turun di muka bumi ini bermusuhan. Dan benar kan dijawab anaknya Dewi bermusuhan. Maka dari informasi ini sebagai seorang muslim demi Allah kita diharamkan saling bermusuhan. Yang non muslim kita nggak boleh memusuhi apalagi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 wajib sebagai warga negara nggak boleh bermusuhan Pak Bu, nggak gampang jadi dai ditugaskan Allah kayak gini loh Pak. Nggak boleh kemudian diceramah itu moyok-moyokin satu suku, moyok-moyokin agama lian ini nggak ento. Bahkan dalam agama Islam ketika kita menghina Tuhan agama orang lain maka nanti orang lain itu akan menghina Allah Tuhan kita. Itu diharamkan loh Pak. Termasuk dosa besar menghina sesembahan umat beragama lain. Gak boleh. Gak boleh. Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Tuhan kita yang maha kuasa. Maka gak boleh. Ya, ini bermusuhan tolong dijaga. Yang ketiga ini jadi dalil. Kalau ada yang mengatakan yang dunia gak boleh bersenang-senang, gak boleh pakai barang branded, sekali pakai mungkin miliaran, wong erak teko iki. Pak Bu nyuwun sewu ya, saya itu ndak takjub nengok orang yang pakaian sekali pakai 2M, 2,5 M nggak takjub. Alhamdulillah. Karena saya punya keluarga itu pakainya kayak ngono outfitnya Bu. Jam tangannya aja 2 miliar. Dari atas sampai bawah Dior, Christian Dior. Belum lagi pakai Chanel, apalagi LV Sukaisi. Jadi saya nggak takjub lah kalau orang yang dia itu ya karena dia pengusaha, karena dia memang kerjanya di sono, yang penghasilannya mungkin sehari bisa ratusan juta, mungkin seperti Bapak Presiden kita dengan kekayaannya sekali tanda tangan aja mungkin puluhan miliar hasil usahanya beliau udah sugih, nggak butuh apa-apa. Semoga barokah hartanya, amin Allahumma amin. Lah ini dalil ini. Ayat ini mengatakan walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Dan bagi kamu di muka bumi itu wahai Adam dan anak keturunanmu hanya 2. Apa itu? Mustaqarrun, tempat kamu bertempat tinggal beristirahat. Wa mataun ilahin, dan tempat kamu bersenang-senang.
Janine ono dai, ono ustad, ono kiai di ceramahnya ora entuk bersenang-senang. Neng dunia ibadah tok. Tak jawab. Soalnya kemarin nyun sewu Bapak pimpinan, kemarin saya itu ngisi khutbah bulan yang lalu ngisi khutbah Jumat di Bukit Cari. Ya. Habis saya ngisi, minggu depannya ada lagi yang ngisi. Terus jamaah lapor sama saya pas jadwal saya pengajian rutin di masjid itu. Pak Ustadz, kok kemarin ada khotib itu menyampaikan di khutbah Jumatnya, umat Islam tidak boleh bersenang-senang. Semua hidup harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Saya jawab, dek nen nepak opo neng masjid, nek mobil opo rak? Ojo-ojo Alphard saya bilang, oke jarkoni berarti. Ya kalau dia nggak boleh menikmati dunia, jalan ke masjid, jalan kaki aja berangkat ke masjid. Ini nggak boleh loh Pak, soalnya ada pemahaman yang tadi saya kata ekstremis kanan tuh beribadah tuh pol-polan, jadi nggak boleh nikmati dunia. Ini aneh ini. Loh ini dalilnya nih Pak. Berarti boleh nggak kita bersenang-senang di muka bumi ini? Boleh. Nanti akan saya jelaskan sampai sejauh mana nanti akan saya jelaskan. Dalil yang kedua, Qur'annya surat Ar-Ra'd ayat 26. Bapak Ibu masih di sini? Masih kuat ya? Coba senyum semuanya. Apalagi yang dapat hadiah Swiss House dari saya. Ojo ngantuk loh ya Ustaz, kayak dia ngantuk bareng ya. Firman Allah Ta'ala dalam surat apa? Ar-Ra'd ayat 26. Ini juga dalil Bapak Ibu, informasi dua. Dan ini jadi dalil penekan penetrasi bahwasannya di dunia bagi orang muslim boleh bersenang-senang. Tapi sejauh apa nanti kita bahas. Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Masih kuat? Tapi kan tadi saya sudah katakan di depan ya, ngaji itu wajib, tidur siang itu sunnah. Maka gabunglah wajib dan sunnah. Sengantuk-ngantuk Anda lebih enak ngantuk neng kene, turun neng kene daripada neng ruangan kantor. Bi, ngantuk bareng apa bi? Allah berfirman, Allah lah yang membentangkan rizki, Allah lah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dikendaki dan Allah yang menakarnya. Ini jadi dalil Bapak Ibu semua nyun pangapunten. Kita ini sakjane hidup neng dunia bagi orang muslim itu ndak punya choice, ndak bisa menentukan. Kaya, miskin, cukup, kurang cukup, senang dan bahagia sudah ditakdirkan sama Allah. Kita nggak punya choice. Tugasnya seorang laki-laki, seorang suami hanya satu, berdoa sebelum keluar rumah. Dua, berbaik sangka sama Allah dan masalah rezeki. Tiga, keluar rumah jemput rezeki Allah, kerja yang profesional. Yang keempat, itkon. Sudah itu toh. Perkara hasil itu milik Allah. Bahkan sampai ada ungkapan seorang ulama loh Bapak Ibu. Maaf ini ada ungkapan seorang ulama, saya sangat suka ungkapan ini. Sebenarnya orang-orang yang makan harta haram itu, yang banyak itu yang dia makan, itu sebenarnya rezeki dia. Cuman dia nggak sabar saja. Dia ngambil dengan terburu-buru untuk cepat merasakan kenikmatan itu. Tak pikir-pikir, oh iya, tetap dong Pak Bu. Mereka kalau jatahnya memang 100 kan wayakdir, telah ditakar masing-masing rezeki kita. Coba saya mau tanya, kita punya saudara kandung. Rezeki kita dengan saudara kandung kita beda nggak? Beda takarannya. Anak pertama kita dengan kedua, beda nggak? Mas Gendro istri satu ya nggak dua ya? Saya mau tanya istri satu istri dua sama nggak? Ojo melu-melu yang dua-dua si juai ya. Si juai. Tapi ojo nang di. Wah. Nonton soalnya wedi denen. Wedi dia. Jadi demi Allah jamaah, kita nih rezeki kita sudah ditakar termasuk jatah mbaknya tadi memang ini jatah dia ini sudah. Pasti memang dia yang makanya tugasnya manusia itu kalau urusan harta ndak usah ngoyo mikirnya. Yang penting kerja profesional, tanggung jawab dan amanah, itu datang tetap rezekinya. Kalau memang jatahnya 100.000, tetap 100.000 nggak mungkin berkurang. Cuman nggak sabar aja Pak. Contoh misalnya ya, mudah-mudahan mereka diberi pintu tobat, amin. Misalnya yang bandar togel, pinjol, judol, slot niku. Sakjane kalau dia nggak di situ, hartanya kekayaan juga sama itu. Cuma mereka nggak sabar. Paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak? Sekarang apa yang mereka nikmati? Maaf ya Pak, saya ada di keluarga, ada keluarga di kedokteran, bagian spesialis bedah urologi lagi, kemaluan laki-laki. Itu banyak kasus yang didapati dia ngomong sama saya. Kadang-kadang kilo solah, nggih Mas, dikandani ki apa pasienku yang ngelok. Dibilangi ojo jajan sembarangan, tahu jajan ya Pak? Kalau bahasanya orang pasar itu maaf ya Bu, bahasanya rodok kasar kalau driver itu apa? Kencing sembarang barang. Paham maksud saya ya?
dikandani ojo. Akhirnya kan ketemu aku. Ya aku sakjane ndak apa-apa, aku makin sugih. Kan operasi terus sama aku kan terus. Tapi aku mesake sama kono. Kandani, Pak wis Pak, mandek kok. Ora gelem, apa meneh dia mainnya lanang oke, wedok oke. Wong teko iki. Lanang oke gitu ya. Wedok ya oke kan angel iki ACDC iki. Iki paling baik nanti tuh mau kayak apapun uangnya Pak, ketemunya dokter. Makanya kalau ada dokter bedah kaya itu, ya alhamdulillah itu barokah itu. Ini tenanan ini Pak. Bu, itu Masya Allah. Kalau sesuatu yang masuk ke mulut itu haram, nggak mungkin keluar itu jadi halal. Contoh. Ini kata ulama saya, ulama kita ya. Anggap saja ini isinya adalah, ini disebut aja teko. Kalau teko ini diisi air zam-zam atau air putih, ketika dituang keluarnya air zam-zam air putih. Ya kan? Tapi kalau ini diisi teko ini, airnya comberan, congyang, Jack Daniels, wine, vodka, dan semisalnya etc. Ya. Kira-kira yang metu iki kira-kira apa? Iya kan nggak mungkin zam-zam toh Pak Bu. Pasti yang metu apa? Yang haram. Nggak mungkin kalau hasil itu makan harta haram, kemudian dia kalau main itu ke karaoke syar'i, kan nggak mungkin karaoke syar'i. Apa kalau karaoke syar'i yang nyambut pakai cadar tola al badru, kan nggak mungkin. Kalau makan harta haram, larinya ke yang haram mesti itu, mesti sudah. Karena sesuatu yang masuk akan keluarnya sama jemaah. Alhamdulillah kita diberi amanah di sini tuh, Masya Allah, tanggung jawabnya jenengan tuh berat dan kudu sabar Pak. Ini yang dulu tak suyo Pak, sedilit tok. Ngaten nggih? Berarti kalau urusan dunia sakjane takaran rezeki kita telah ditentukan mboten? Ini sampai jam piro Mas? Jam 5, doer aku. Sampai maghrib bareng. Wis ora ono kopine maghrib bareng. Wis lanjut. Lanjut ya. Nah, di dunia ini urusan rezeki Pak Bu, kaya miskin, tua, bahagia itu sudah ditentukan sama Allah. Syaratnya tadi kita berdoa, berbaik sangka, kerja yang baik-baik saja, profesional, nanti datang rezekinya. Soalnya nyun sewu Pak, ada orang yang kerja itu jungkir balik lagi, jungkir lagi, banting tulang wis patah, banting neleh wi. Tetapi ya enggak kaya-kaya itu. Ya kan? Nyun sewu, kita bukan maksud merendahkan. Memang takdir memang sakmono. Tapi ada orang yang kerjanya hanya gampang lah. Paling hanya setengah hari, bahkan maaf ya Pak Bu, di Saudi ya maaf, ini udah jadi rahasia umum. Orang-orang Saudi ki kerjanya gue santai nemen. Tapi ya sugih. Masuk kantor jam 9. Nanti tekan kantor jam setengah 10. Jam zuhur sholat. Habis zuhur santai-santai, mulai lagi nanti jam 1. Jam 1 kerja berapa jam, nanti jam setengah 4 dia sholat asar. Habis sholat asar mulai. Sugih. Awet dewe. Aduh, angel. Kerja 20 jam, jual togel ora sembuh-sembuh. Main wes angel lagi. Makanya ada orang yang kerja mati-matian ini sak monotok. Jadi kita kalau urusan dunia wes bisanya berbaik sangka. Mana dalilnya? Surah Al-Insyirah itu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kau telah menyelesaikan satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Maknanya apa? Kalau kamu menyelesaikan satu amanah pekerjaan dengan baik, kerjakan pekerjaanmu yang lebih baik lagi. Setelahnya fa idza faraghta wa ila rabbika farghab, dan setelahnya kamu berharap kepada Allah. Tugas kita cuma mengkuit tok. Tapi kalau urusan akhirat, kita semua lo ini dikasih dua pilihan. Kalau urusan dunia kita nggak punya choice, kalau urusan akhirat kita diberi choice dua. Dalilnya surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau pilih jalan fujur, berujung sul khatimah na'udzubillah. Berakhir di neraka na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dalik. Atau pilih jalan takwa, berujung husnul khatimah, berakhir di surga. Ini kok saya serius jenengan makin ngantuk ya Pak? Lanjut buatan. Mbok senyum toh Bu Pak. Guanteng ayu-ayu ngene kok yo. Ini kayak jeruk purut. Makrok sithik ngono iki lho. Nah. Lah, kemudian dalil berikutnya Pak. Kalimat berikut wa fariu bil hayatid dunya. Ini yang saya katakan. Dan bersenang-senanglah kalian di muka bumi itu. Berarti ini dalil boleh bersenang-senang. Lalu sejauh mana kesenangan tersebut? Ini yang mau kita bahas. Jadi kalau kesenangan ini telah dimiliki sama kita, kudune
kita bersyukur. Yang kedua, kalau dikasih lebih berarti PR-nya nambah. Nah, ini akan saya bacakan ini Pak ya, kebetulan belum, ini tulisan saya, belum ada terjemahannya nih. Ini saya ambil dari beberapa sumber tulisan ulama, kemudian saya tambahin, saya cari tafsirnya, saya cari ini, ada di tab saya ini. Nah, saya ingin sampaikan satu hadis Bapak Ibu. Inilah batasan kesenangan sebagai seorang muslim. Kalau ini sudah dimiliki kita, cukup sebenarnya sudah. Kalau lebih, berarti PR-nya nambah. Nopo daunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Apa daunya Kanjeng Nabi? Arbaun minas sa'adah. 4 hal yang merupakan kebahagiaan. Jadi kalau 4 hal ini sudah ada, berarti kita sudah bahagia saja. Yang masih gadis bujang masih ada? Ada. Mbaknya masih gadis? Nah, sabar ya Mbak. Enggak, ini materi ini kaitannya nanti dengan itu soalnya. Sabar ya. Mas-mas yang masih bujang masih ada? Masih ya Mas Gendro? Oh Pak Dedi. Loh, bujang apa ini maksudnya? Lah, nopo daunya Kanjeng Nabi, ada 4 kebahagiaan. 1, yang pertama ini yang menjadi basically dan yang utama. Al-mar'atus solihatu. Bagi laki-laki istri yang soleha, bagi wanita laki-laki yang solih. Buat apa Bapak Ibu? Uangnya banyak, dia pejabat, dia punya pengaruh, bahkan famous sampai gemes. Tapi pasangannya nggak satu frekuensi. Suami ke barat, istri ke timur. Suami ke selatan, istri ke utara. Rak tahu ketemu. Yang paling parah, suami punya will, istri punya pil. Yang parahnya lagi, lakinya bukan hanya will, pil juga ono. Wong rak teko iki. Paham maksud saya? Teko, ya merong. Mosok teko, astagfirullahalazim. Mosok teko, astagfirullah. Ada angel-angel. Ya. Iya kan, ini kan mau bahagianya di mana Pak Bu? Saya mau tanya, mau bahagia di mana? Coba ini bagi yang non muslim misalkan. Kalau rumah tangga Anda fine-fine aja, suami istri fine. Kita bicara yang kalau yang muslim jelas ya. Satu frekuensi dalam ketaatan, satu frekuensi dalam ibadah. Bagi non muslim, coba kerja yang profesional, jaga rumah tangga Anda baik-baik saja, taat dengan agama Anda dan keyakinan Anda. Kan unik, kenikmatan hidup, apalagi yang dicari. Sekarang bapak-bapak ketika kita ini Masya Allah Pak, dan ini pesannya kiai saya, guru-guru saya dan para ulama kita. Ini menjadikan batasan laki-laki itu gak boleh sombong. Ketahuilah bapak-bapak, apa yang kita peroleh hari ini dari titipan Allah berupa rizki, itu karena kita nikahi istri kita dan itu anak-anak kita loh Pak. Seandainya kita tidak menikahi istri kita yang ini, rezeki kita beda loh. Misalnya pada saat itu bapak pimpinan, nikahnya bukan dengan wanita yang ini Pak. Mungkin bapak rezekinya nggak di kota Semarang Pak. Itu tenanan ini, saya serius. Juga sama ibu-ibu. Bu, Mbak, buat senyum sithik. Misalkan menyuwun pangapunten. Ini contoh ya, contoh example, for example. Betul ya bahasa Inggris ya? For example. Ini baru minum air putih langsung bisa bahasa Inggris. Misal contoh, misalnya ini contoh doang ya. For example, misalnya seorang istri penghasilan lebih besar daripada suaminya. Tadi benar Bapak pimpinan kita. Ampun jumowo. Karena seandainya kalau kamu Mbak, Bu, enggak nikah sama suamimu, rizkimu ya enggak sakmono. Kadang-kadang seorang suami ada loh Pak pimpinan, ngomong ceto welo-welo sama bojone. Kowe iki lho, nek tak nikahin kowe dadi opo? Di ngono ki bojone, ya dadi wong to tak ngono ki. Kalau kamu enggak tak kamu enggak tak nafkahi anak-anak juga, kowe rak duwe apa-apa. Ndih, sombong men iki. Padahal kalau dia enggak nikah sama istrinya dan anaknya itu dia punya anak, dia enggak akan sekaya sekarang. Juga sama itu seorang istri yang kene orangnya ora ono. Yang kene kan apik kabeh, amin Allahumma amin. Solehah semua, amin Allahumma amin. Enggak mungkin, Mas. Buat teh. Cepat. Enggak ono kan? Rono. Dan tidak ada di sini suaminya itu pekerjaan ternak teri, ngantar anak, ngantar istri. Jadi sampai saya tuh kemarin kaget habis ngisiin kajian Ahad pagi. Ada Mbah Kong. Kok gimana? Langsung
langsung di save, ternak teri, nganter anak nganter istri. Saya sampai kemarin mbahku ngabis kajian Ahad pagi itu, datang ke saya itu kaget kasih istilah yang saya baru dengar, istiqomah. Ikatan suami takut istrinya ngomah. Wah, saya langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu Bu Istiqomah. Waduh. Bu, nyuwun saya Bu Istiqomah nggih. Itu bapaknya saya ngomong, bukan saya. Itu Mbah Konge. Ikatan suami takut istri di rumah. Kalau di rumah, bapak pimpinnya lebih hafal berarti. Bapak pimpin lebih hafal. Terus saya pikir astagfirullah, astagfirullah. Bu, makanya nyuwun sewu nggih Bu, ketika jenengan sudah diberi kesempatan oleh Allah dan suami untuk bekerja, tetap yang jadi qawam dan naqadah rumah tangga itu suami panjenengan. Kalau jenengan udah mulai ngatur-ngatur suami, udah mulai suami itu banyak mengalah, nggak mau ribut, bukan ya mungkin golongan bukan Bu Istiqomah ya. Paham Bu, itu karena dia menghargai Anda, mencintai Anda dan menyayangi keluarga Anda. Dia nggak mau rame, bukan takut sama kamu. Apalagi sudah kepala 5, apa mana yang digolei. Kan rata-rata kan jelita kan jalan 50 tahun ke atas kan. Apa yang dicari? Sekarang kalau panjenengan pantun, kalau saya singkatan-singkatan Pak. Kita boleh bertaruh lah di sini kalau kalau singkatan saya punya banyak, kalau pantun masih beliau yang banyak. Bu salah Bu. Maka Bu tolong, ya ini pesan. Walaupun Anda dikasih harta lebih, kemampuan lebih, misalnya suami Anda kurang dari berbagai macam sisi, tetap dia pimpinan rumah tangga Anda. Kalau udah mulai Anda yang mengambil alih itu, rumah tangga gak akan bahagia. Kemudian yang kedua, apa kebahagiaan yang kedua? Wal maskanul wasi', tinggal yang luas. Kok liatin ini terus dari tadi Pak? Apa beda wajahnya? Lebih gantengnya kan di? Sing ini. Waduh, lah fotonya pakai handphone apa ini? Ini. Sejak kapan saya begini nih? Jamaah, wal maskanul wasi' kata Nabi, tempat tinggal yang luas. Secara zahir tempat tinggal yang luas benar, kita pasti senang tuh. Kalau saya sih termasuk karakter atau tipikal yang rumah tuh nggak mau tingkat ya, enggak. Tapi minimal ya 2000 meter gitu. Jadi bangunannya 1000 perkarangan tuh senang banget saya itu. Tapi yang maksud wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas itu bukan tempat tinggal yang gede. Walaupun dia ngontrak, walaupun dia ngekos, tempat tinggal atau rumah yang nyaman. Coba kalau bapak-bapak pulang Pak dari kerja Pak, sampai di rumah disambut sama istri tercinta dengan kalimat ahlan was sahlan. Welcome to my life honey bunny sweetie. Kan enak itu. Iya toh? Disambut dengan wajah yang mekrok, ya kan? Bahagia. Kan kita enak. Coba kalau kita udah capek pulang tekan ngomah, wajah istri cemberut. Dek, jikok kono. Terus dek mainan handphone, Shopee, beli-beli. Ya kan nih, uang kita kau lagi. Coba kalau kita capek, maaf ya Bu ya maaf, suami Anda mau kerja keluar rumah atau dia dari luar kembali, coba sambut dengan wajah yang manis. Itu capek itu hilang itu insya Allah. Ya. Juga anak-anak itu, gimana Pak yang di belakang Pak? Suruh coba apanya? Senyum sama suaminya. Dia juga jadi dalil, jadi benar. Ini saya nggak bohong, ini dengan dalil ini. Juga termasuk maaf ya ibu-ibu. Kalau suami pas pulang, nggak usah datang-datang pulang baru dari luar, baru sampai rumah, jangan pernah menceritakan masalah dulu. Karena laki-laki itu kalau sampai di rumah ingin nyaman, betul nggak Pak? Ini nembe naruh helm nembe ditaruh di spion, langsung ngomong, Mas, kenapa kerannya pedot? Keran ngomong pedot, wae laporan coba subhanallah alhamdulillah. Wongnya rata teko iki. Iki dalilnya ketika Kanjeng Nabi turun dari Gua Hiro nih, turun ini, itu kan menjelang subuh. Sampainya di rumah Ibunda Khadijah, apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, zalamuni, selimuti aku. Lalu Ibunda Khadijah nggak pakai tanya, langsung ambil selimut, diselimuti. Kalau wanita sekarang, Mas saya pulang, Mas kenapa? Takon saya. Beri perintahkan apa, jawabnya apa. Yang ini kan buatan enten nggih. Ya saya semua nggih. Apa meneh sing yang buri gue senyum mekrok ngono gitu. Sing takon sama sebelah mau gitu. Nah ini juga sama Pak, maaf Pak, ketika istri misalnya bekerja. Misalnya ketika istri, oh kok keluar mbaknya? Oh iya,
Ya, udah nggak usah. Ketika misalnya istri bekerja pulang dari luar, jenengan di rumah Pak. Sudah Pak, sambut istri itu dengan wajah yang manis. Karena dia juga capek. Capek nggak Bu? Ngurusi jenengan, ngurusin anak-anak, masak. Tangan ngoma suaminya melototi. Pulangnya suwi-suwi. Nah itu kan rumahnya nggak nyaman. Jadi rumah yang nyaman itu kalau udah dikasih pasangan satu frekuensi, setengah kebagian hidup telah Allah Ta'ala berikan sama kita. Yang ketiga, apa itu? Wal jarus sholih. Tetangga sing apik, ndak kepo, ndak julid, nggak suka like and subscribe serta komentar di bawah ini. Kan ada model tetangga ki keponan we. Tonggone tambah mobil ya serean. Mobilnya menambah, rumahnya menambah, bojonya menambah, urusannya siapa? Siapa? Urusannya dia. Kenapa? Iki, ya delok tetangga kita nih. ASN kok punya mobil Lexus, dia terserah dia lah. Bisa jadi dia itu harta warisan, bisa jadi dia itu punya usaha apa, mau dia punya Lexus, mau punya Land Cruiser, ndak usah kepo, ndak usah julid. Maaf loh Pak, bicara tetangga soleh turun banyak dalil ini. Di dalam kitab Adabul Mufrad, kitab favorit saya itu Imam Bukhari. Gara-gara sahabat punya sahabat tetangga yang ngelek Pak, turun dalil loh Pak. Wis ndak kuat ini sahabat ini. Wadul sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tetanggaku welek. Tetanggaku jahat ya Rasulullah. Ya udah, kau pulang, keluar barang-barangmu dari rumahmu semuanya. Pak coba Pak, iki yang wadul malah barangnya kon metu. Kira-kira sahabat manut boten? Manut boten? Apa protes? Manut. Lah kalau jenengan tak kon ngono, protes boten? Ya protes. Oh pemenang tonggo jenengan tambah senang mau kemana Mbak Yu? Memang tuh alhamdulillah. Lah ini tenan Pak, dan ini jadi dalil nggak semua kejadian di zaman Nabi itu bisa terjadi hari ini. Benar Pak. Tetangga ini pulang dikeluarin barang-barangnya. Apa yang terjadi? Datang kumpul para sahabat di depan rumah sahabat ini. Loh kamu mau kemana barang-barangmu dikeluarkan? Dia cerita, aku tadi wadul sama kanjeng Nabi, tonggoku sing sebelahki welek nemen. Lalu apa kata sahabat ini? Sahabat-sahabat berkumpul. Semoga Allah melaknat si fulan dan menghinakan si fulan. Dengar tetangga itu Pak, ngewel dia. Ketakutan dia datang ke situ, udah kalian pulang aja ya, aku sekarang mau menyelesaikan urusanku dengan tetanggaku ini, aku minta maaf, mulai sekarang aku gak akan ganggu kamu lagi. Barang-barangnya dimasukin kembali. Makanya Pak, kalau kita ini punya tetangga sing apik, bahagia tenan. Tetangga di rumah dan tetangga di pekerjaan. Coba kalau masing-masing kita nih bekerja, yang mengawasi itu adalah Allah. Bukan CCTV itu, bukan supervisor itu, tapi Allah yang mengawasi. Insya Allah gak ada tetangga yang ngelek. Ini kadang-kadang kita ini kan kerja bagus karena ada CCTV, ada karena supervisi. Coba kalau nggak ada itu, kalau kita yakin Allah yang mengawasi diri kita. Nggak mungkin kita ini punya tetangga yang ngelek, apalagi kita menjadi tetangga yang jelek buat temannya. Nggak mungkin. Lanjut. Ini kok saya mulai serius, jenengan mulai tegang. Santai aja, santai, lepas aja, lepas. Ya. Yang keempat, apa kebahagiaan tersebut yang keempat setelah tadi, apa tadi Pak Bu? Istri yang soliha, pasangan yang soliha, rumah yang luas, rumah yang nyaman. Yang ketiga tetangga yang solih. Yang keempat kendaraan sing apik. Kendaraan sing nyaman untuk dikendarain. Kalau sudah digini itu berarti 4 hal itu telah dapat itu senang kita di dunia. Misalkan kalau memang Astria, maaf ya ini jangan tersinggung lagi ya. Ini bahasa saya di Medan, Astuti, Astria 73. Gak ada nama Astuti di sini nggih? Nggak ada. Oh, singkatan saya banyak Pak, alhamdulillah. Kalau kita memang nyaman dengan Astuti naik ke kantor, ya berarti sudah kebahagiaan dunia. Nggak harus naik Picex, Nemex sama Picex kan nggak apa. Ya siapa suruh namanya Picex, PCX, Picex, Nemex. Ya gitu belum tentu dia senang. Misalnya kita nyaman naik Astra Grand. Ya apalagi naik Supra yang batoknya plok gitu. Iya kan? Plok sambil dipegangi. Ya kan gini kan. Tapi kita nyaman, sudah bahagia. Kalau kita nyaman dengan mobil kita Agya, walaupun yang sebelah kita Mercy, tapi kita nyaman, ya sudah bahagia. Berarti kalau 4 hal ini telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, dunia ki wis warak Pak. Bu. Lah kalau sudah apalagi yang mau dicari? Kalau diberi lebih, termasuk saya,
Alhamdulillah lebih, jenengan lebih, PR-nya malah nambah. Ngaten nggih? Kalau sudah itu apa lagi yang mau dicari? Oh, kepengen punya rumah di Gerah Candi Golf. Oh ya, siji. Kepengen rumah di Bukit Wahid, Gerah Wahid, telu. Puna Gerah Estetika, papat. BSB 5 di Ivy Park itu ya. Nanti belakangnya lagi yang pertama Gerah Tahan Pelangi, 2 meneh. Mana lagi, Pak? Hah? Siapa? Iya nyangka iya. Iya. Oh, iya. Beliau langsung ngkonek ya. Ya nunggu rumah siapa gitu. Ya kan rumahnya kakean. Ini maaf ya Pak, ini maaf. Ini udah jadi rahasia umum. Saya aja yang bukan siapa-siapa. Ya walaupun saya kenal dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kebetulan juga saya ada keluarga di kepolisian gitu ya. Nggak usah takut, tenang aja Pak. Saya bukan bilang Anda. Ada beberapa oknum yang rumahnya itu isinya duit tok. Tapi saya nggak tahu orangnya ya. Itu yang ketangkap satu mafia kasus apa? Kemarin Mahkamah Agung itu kan hampir 1 triliun coba nih ngomongnya tok. Itu nembedek nen. Saya ngeliatnya wake saja nih. Nggak mungkin akan taruh di bank itu, nggak akan mungkin wis. Cash keras. Cash keras. Cash keras. Beneran Pak, beneran Bu. Saya mau tanya kalau udah kayak gitu apalagi yang mau dicari. Kalau hanya iPhone yang sekarang dia punya iPhone 17 Paramek atau paracetamol. Saking sugih nih, duitnya nggak berseri, cash keras tuh. Kemudian HP apa tuh Samsungnya sampai Samsung itu kan yang paling banyak Galaxy kan Samsung tuh. Galaxy Bima Sakti, Andromeda, KPKP gue. Tuh yang kelempit juga handphonenya. Ya Allah Pak, kadang-kadang maaf ya, kita harus ngerti loh. Kalau itu lebih, tanggung jawabnya juga lebih besok di yaumul akhir. Maka tadi saya baca di ayat di atas itu. Fa amma man thaqulat mawazin. Itu nanti penutupnya, tenang dulu. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia kelak mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah nanti di yaumul akhir. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, Pak Bu, dalil berikutnya. Adzan nih, itu adzan waktu Solo atau waktu mana nih? Sebentar lagi Pak. Enggak apa-apa ya Pak, ini sampai 10 menit lagi ya. Ini ada nasihat dari ulama kita, biar ini jadi barometer supaya menahan pada akhirnya kita tidak korupsi, kita wanti-wanti sebagaimana pesannya Bapak kita, sebagaimana pesannya Ibu Menteri Keuangan, apalagi pesannya Bapak Prabowo kita, Bapak Presiden kita. Nih, isinya kalimat ini dari seorang ulama terdahulu Sa'id bin Mas'ud, jadi wong ojo gumunan. Jadi orang itu apa? Jangan gumunan. Nopo niku nasihatnya kita dengar bersama. Idza ra'aital 'abda tazdadu dunyahu wa tanqusu akhiratuhu wa huwa bihadza radin fadzalikal makhbun alladzi yul'abu biwajhi wa huwa la yash'ur. Apabila kamu melihat orang lain, apabila kamu melihat seseorang yang tambah banyak dunianya, tambah senang dunianya. Jadi dunianya nambah, entah kekayaannya, entah prestasi anaknya, entah bojone, apalagi tambah bojo misalnya, ojo ya Pak. Pokoknya dunianya nambah wis. Watan kusu akhiratu, dan berkurang akhiratnya. Ingat kata-kata ini, nambah dunianya, berkurang akhiratnya. Dan dia redok dengan kondisi begini, dia tertipu. Dan dia menikmati kondisi seperti ini dan dia tanpa sadar. Ini kalau bahasa hadis itu istidraj. Apa namanya? Jadi kalau misalkan ada orang yang pernah kita kenal. Dulu ketika belum mapan, belum kaya, sama kita tuh supel humble tapi nggak pakai sambal. Dia ketemu, assalamualaikum Pak, di masjid rajin, di pengajian rajin. Ya kan? Ketok neng masjid. Ketika sudah jadi tambah suge, sudah rodok beda itu. Udah mulai jarang ke pengajian, jarang ke masjid, pengajian dan seterusnya. Kalau ketemu nggak nyapa lagi, nggak supel lagi, nggak grapea lagi. Kali ini tunggu orang yang menyapa dia. Kalau ketemu orang, oh Mas Indro sehat ya? Jaim banget. Ini OKB nih berarti. Lah kalau ada orang yang kayak gini nyuwun sewu, akhiratnya berkurang, dia tertipu itu. Maka pesan ulama satu, ojo gumun delok wong koyok ini. Yang kedua, jangan hina dia, jangan celah dia.
Yang ketiga, doakan dia semoga dia diberi hidayah dan kebaikan. Yang keempat, berlindung kepada Allah semoga kita tidak diuji hal yang sama, Pak. Nah, kita lanjut setelah azan ya, sebentar ya, Pak. Kita hormati azan dulu ya. Sebentar aja. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita lanjutkan dikit ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi pesannya ulama kita, kalau ada melihat saudara kita yang bertambah kebahagiaan dunianya, berkurang akhiratnya, kita jangan gumun. Karena itu belum tentu dia bahagia sebenarnya. Yang bahagia itu kalau tambah dunianya, tambah bahagia dunia, tambah baik akhiratnya. Lah, dari semua nasihat tadi, tutup dengan 2 kalimat. Ya. Jadi tafsirnya fa'amma man thaqulat mawazinu itu to be continue lah. Ini saya tutup dengan 2 kalimat ulama di kalangan sahabat dan ulama setelahnya, supaya nanti setelah ini saya dan Anda semua berhati-hati dalam urusan yang sangat sensitif, masalah duit. Karena demi Allah Bapak Ibu, kalau baru megang uang sejuta, maaf ya, puluhan juta, ratusan juta, mungkin 1 miliar, 2 miliar, mungkin belum ngewel. Kita nggak ngewel Jamaah. Mungkin kita belum tergoda lah. Kalau uangnya udah ratusan juta sampai ribuan juta, ribuan miliar, ratusan miliar sampai triliunan, seperti apa kasusnya? 2, Abu Tur dan First Travel. Di dunia travel. Karena duit yang dipegang itu sudah ratusan miliar. Sudah sampai 500 miliar. Banyak hati yang nggak kuat. Sekarang karena kita belum diuji uang sebanyak itu. Ya kan? Coba kalau kita diuji sampai uangnya sekian triliun, banyak hati yang gak siap. Maka dengarkan 2 nasihat ini. Dari ulama bukan dari saya. Pertama dari sahabat Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu masih kuat? Ono matanya yang kayak gini coba. Karena saya gak punya pantun ya nyun saya nggih. Cokap cakep. Saya juga cokap cakep aku ra iso. Ngapunten nggih Bapak. Apa kata sahabat Amr bin Al-As? 1. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isa abadan, ta'ishu abadan. Beramallah untuk duniamu. Kejarlah untuk duniamu seakan-akan kamu tuh hidup selama-lamanya. Wis,
pol-polan kue golok dunia ora apa-apa wis. Pol-polan wis. Seakan-akan kamu enggak mati. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Tapi beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati besok pagi. Pak Bu nyun sewu, ini saya lagi belajar ya, mudah-mudahan istiqomah. Coba dalam setiap ibadah kita niatin bisa jadi ini ibadah terakhir kita. Bisa jadi loh Pak, ini pengajian siang sore terakhir saya. Bisa jadi ini asar terakhir saya, maghrib terakhir saya, isya terakhir saya. Besok nggak ketemu lagi pagi. Berarti kita berikan yang terbaik hari ini. Kalau semua punya kita main yang sama, ya Allah bisa jadi ini hari terakhir kita di muka bumi. Pasti kita nggak macem-macem deh, ya kan? Bagi yang non Muslim juga saya yakin pun juga kalau dia meyakini besok dia akan dipanggil sama Tuhannya, nggak mungkin dong di hari ini berpesta fora, ya kan? Vodka saya ngakeh, wedok saya ngakeh, lanang saya ngakeh, ya geblek iki namanya. Jadi kalau kita ini beribadah, misalnya nih asar nanti nih kajian, ya Allah nih saya maksimalkan ini ya Rabb. Bisa jadi terakhir. Nah, nasihat yang terakhir dari seorang ulama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu mau nggak kita bahagia di dunia ini mau nggak bahagia? Mau nggak di dunia ini bahagia? Kalau di dunia bahagia pasti nanti akhirat bahagia. Mau ya? Kondisi apapun wis. Lakukan 3 hal ini. Apa kata beliau? Asbabu sa'adatil abdi fid dunya salasa. Sebab-sebab bahagianya seorang hamba di dunia hanya 3. Idza an'ama alaihi syakara, apabila diberi nikmat tambah rizkinya dia bersyukur. Maknanya apa? Tambah ketaatannya. Jadi kalau dunia yang nambah ada ketaatan yang nambah. Lebih dari 4 kebahagiaan tadi kudu nambah. Salatnya mungkin nambah, sedekahnya mungkin nambah, maksiatnya harus dijauhin. Yang kedua, wa idza ubtiliya sabara, dan apabila ditimpa kesulitan bersabar. Apa makna sabar itu? 2. Ndak boleh sambat dan jangan nyalahkan orang lain. Karena setiap kita diuji itu karena kesalahan diri kita sendiri Bapak Ibu. Ini panjang lagi nanti dalilnya. Yang ketiga, wa idza adnaba istighfara, dan apabila jatuh dalam maksiat beristighfar. Coba sekarang direnungkan Bapak Ibu. Hidupnya kita rata-rata hanya mengalami melalui 3 hal ini. Senang, susah, maksiat. Betul apa tidak? Senang, susah, maksiat. Betul apa tidak? Ketika senang tambah rasa syukurnya, jalankan ketaatan. Ketika susah ojo sambat, ojo nyalakan wong liyane. Ketika maksiat cepat-cepat istighfar. Karena hidup kita hanya di situ. Kuncinya hanya 3. Syukur, sabar, istighfar. Insya Allah bahagia kita. Insya Allah dalam menapaki kehidupan ini, insya Allah kita nggak berani macam-macam insya Allah. Ngaten nggih Pak Bungge? Karena saya lihat jenengan juga wajahnya semakin serius untuk sholat asar. Dalam hati kelihatan ada tulisan di sini, ustadznya suwi terus delokin jam we. Urono, cuma ning kono. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Nyuwun pangapunten Bapak dan Ibu sekalian, Bapak pimpinan dan sekalian. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini, yang hampir 1 jam ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan di hari anti korupsi sedunia ini kita memilih hidup untuk bahagia di dunia dan di akhirat, bersyukur, bersabar dan banyak istighfar. Kalau jatuh dalam maksiat jangan tunggu lama-lama, kasihkan yang terbaik dalam kehidupan akhirat kita. Kalau untuk dunia maksimal untuk mencari ibadah, pol-polan boleh. Tapi urusan akhirat, pastikan besok bisa jadi kita terakhir di muka bumi ini. Mungkin ini dulu Bapak Ibu nggih. Kita berdoa nggih. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal soleh kita. Istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmani Rahim. Allahumma ya Allah ya Ghafurur Rahim. Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma ja'alna min
ibadikal mukhlisin wa min ibadikal sabirin wa min ibadikal muttaqin. Allahumma barik li Bapak Bayu, Allahumma barik lahu fi rizkihi wa barik lahu fi umrihi wa barik lahu fi ahlihi. Allahumma yassir li Bapak Bayu kulal yasir umurahu fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi rizkina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina. Allahumma yassir lana kulal yasir umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nyun pangapunten nggih atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah kekurangan dari kami pribadi kami mohon dimaafkan dan semoga diampuni. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Jangan lupa diambil jatahnya, Mbak. Oke, ini dari Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup. Mau langsung jamaah mungkin, Pak? Masih terkejar jamaah salat asar, Pak, mungkin. Baik, kalau begitu izin saya tutup nggih Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan juga. Semoga tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa menjadi ilmu buat kita, menjadi cerminan buat kita agar menjadi manusia yang lebih baik nggih Pak Ustadz nggih. Amin amin. Allahumma amin. Izin saya tutup dengan pantun Bapak. Kalau di sini pantun Bapak. Kalau Pak Ustadz tadi singkatan, kalau kita pantun Bapak. Izin nggih Bapak. Ke masjid bersama di malam gelap. Hati tenang karena tak lupa berdoa. Hari anti korupsi jadi pengingat tetap. Hidup jujur, jauhkan dosa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk lomba pantunnya sampun dipilih? Oh belum Bapak, nanti diumumkan saja ke Ibu. Untuk Bapak Ibu yang join juga dari KPPN, nanti untuk lomba pantun akan diumumkan lebih lanjut. Terima kasih.